Alhamdulillah wa inna syukra lillah wa inna tsanaa kullahu lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, para jamaah, para kaum muslimin yang berbahagia, ya alhamdulillah dengan izin Allah kita semua kembali bertemu dalam suasana beribadah kepadanya. Dan kesempatan sebagaimana biasa kita dapatkan kembali untuk kita melanjutkan pengajian kita untuk membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, malam ini kita masuk lagi ke hadis dalam hadis yang di sini dikatakan tahrimu qatlul insani nafsah, haramnya manusia itu membunuh diri. Haramnya manusia membunuh dirinya. Wa anna man qatala nafsahu, dan bahwa siapa yang membunuh dirinya bisyai'in, dengan sesuatu alat pembunuh. Ya, tentu banyak macam dengan cara orang membunuh diri, kan dengan cara yang bervariasi juga. Itu namanya bisyai', membunuh diri dengan sesuatu. Udziba bihi finnar, disiksa dia dengan alat itu di dalam neraka. Artinya kalau dia membunuh dirinya dengan sesuatu benda umpamanya, maka benda itu akan membawa dia, akan jadi siksaan juga dirinya di akhirat. Nah, akan seperti itu. Wa annahu, dan bahwasanya la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga illa nafsun muslimah, kecuali jiwa yang muslimah, artinya yang sejahtera, yang selamat. Maksudnya pernyataan Nabi nanti akan menyatakan bahwa tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang memang sudah aman. Aman artinya selamat dari segala hal-hal yang dianggap sebagai penyakit hati. Aman, selamat dari segala keraguan. Karena keraguan juga itu penyakit. Keraguan hati itu juga penyakit. Orang yang beriman itu tidak boleh ragu-ragu. Maka yang masuk surga itu ialah yang selamat hatinya dari ragu-ragu. Penyakit-penyakit yang lain seperti yang biasa kita jelaskan juga, itu penyakit, artinya pernyataan itu menyatakan surga itu tidak menerima orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, entah itu penyakit dengki, penyakit yang lain seperti penyakit bakhil, ya, penyakit-penyakit takbur dan sebagainya, macam-macam lah. Nah, yang pasti bahwa hadis ini sebentar akan menyampaikan kepada kita bagaimana resikonya kalau ada orang yang sampai nekat bunuh diri. Ya, orang yang bunuh diri itu kan namanya nekat, itu sudah melampaui batas kewajaran berani. Orang yang beriman kan memang berani, tapi berani yang tidak didukung, tidak dikawal oleh keimanan, itu jadinya nekat. Nekat itu tidak punya perhitungan. Nah, sama kalau dikatakan manusia ini harus pemurah, harus dermawan. Tapi kalau kepemurahan itu tidak dituntun oleh iman, akhirnya bukan jadi dermawan tapi jadi mubazir. Itu pentingnya memahami agama ini. Kita perlu dermawan, kita harus selalu senang memberi, senang mengeluarkan harta. Tapi kalau sikap memberi itu, sikap
dermawan itu tidak dibawa oleh iman yang benar, maka nanti akhirnya jadi pemborosan juga. Itu contoh. Sama di sini, berani itu tuntunan agama, harus berani. Tapi kalau berani yang tidak beriman, itu nantinya jadi nekat bunuh diri seperti itu. Itu yang kita mau lihat dalam hadis. Kita bertemu dengan hadis yang pertama, yaitu dari Abi Hurairah. Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya mengatakan, man taradda min jabalin, barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung. Siapa yang menjatuhkan atau menjerumuskan dirinya dari atas gunung, faqatala nafsahu, lalu dia membunuh dirinya. Ini dalam arti salah satu bentuk perlakuan manusia yang digoda oleh syaitan ialah membunuh diri dengan jalan mencari tempat yang tinggi lalu membuang dirinya ke bawah. Itu terjadi dalam orang, sikap manusia di dalam membunuh diri, naik di atas ketinggian lalu membuang diri ke jurang, atau naik di atas jembatan lalu buang diri turun. Sudah macam-macam. Bagaimana menurut Nabi? Fahuwa fi nari jahannam, maka dia itu dalam hadis ini katakan dalam neraka jahanam dia. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang bunuh diri itu sudah pasti masuknya di dalam neraka. Tidak ada doa istighfar baginya, karena dia sudah menutup, sudah mengakhiri hidupnya dalam keadaan melakukan kesalahan besar ini. Ya taradda fihi, dia akan jatuh terjerumus nanti di dalam neraka itu, khalidan mukhallada, kekal dan dikekalkan. Ini bahasa khalidan kan sudah arti khalid itu kan sudah kekal, terus ditambah lagi mukhalladan, dikekalkan. Ini dalam kaidah ilmu bahasa Arab, kalau sudah begini dibentuk bahasa ini namanya sudah mubalaghah, artinya sudah memperindah itu susunan kata, memperhebat makna. Itu sudah khalidan, sudah kekal, tambah lagi mukhalladan. Itu artinya semakin indahlah bahasa itu. Khalidan mukhalladan fiha. Terus abada lagi, abada tambah kata abada, selama-lamanya. Jadi kalau dilihat hadis ini, kekalnya orang itu di dalam neraka termasuk sebagai kategori kelompok manusia kekal dalam neraka. Yang pertama yang kita sudah baca dalam hadis itu, dia orang musyrik. Dia orang musyrik. Ternyata di sini disebutkan dosa bunuh diri itu menjadikan orang kekal selama-lamanya di dalam neraka, tidak keluar lagi. Sementara dalam hadis yang lalu kita sudah baca, ada saja orang yang dimasukkan di dalam neraka, lalu kemudian Allah keluarkan dia dari api neraka itu setelah dihukum menurut ketentuan Allah sendiri, dan itu rahasia bagi kita. Entah berapa lama Allah menyiksa dia bisa dikeluarkan. Kalau dia mati bukan mati musyrik. Kalau dia mati bukan mati musyrik. Ini bukan mati musyrik, tapi dosa bunuh diri. Termasuk di sini dikategorikan sebagai dosa musyrik, sama dengan dosa kemusyrikan dalam arti tentang kekalnya dia di dalam neraka. Artinya hukumannya orang yang bunuh diri itu sama dengan hukuman orang yang musyrik yang kekal di dalam neraka. Itu dalam hadis ini. Terus waman tahassa summan, dan barang siapa yang meneguk racun. Ya lain lagi, tadi bunuh diri dengan buang diri ke jurang. Yang kedua bentuk bunuh dirinya orang itu juga menelan racun.
Nah, menelan racun. Bagaimana orang yang membunuh diri dengan menelan racun? Faqatala nafsahu, lalu dia bunuh dirinya. Nah, fasummuhu, maka racunnya itu fi yadihi, di tangannya, yatahassahu, akan ditelan terus. Racun di tangannya itu akan tetap ditelannya fi nari jahannam, di dalam neraka jahanam. Artinya nanti neraka, disiksa dalam neraka dalam keadaan racun, dibuat ada racun di tangannya, ditelan begini racun itu dalam neraka, sehingga orang yang dapat menonton seperti yang disebut dalam Al-Quran, nanti orang bisa kan, kita kalau dapat surga kita bisa datang menonton di dalam di pinggir neraka untuk melihat orang. Jadi kita bisa oh itu orang yang bunuh diri di dunia, itu racun di tangannya. Begitu menurut hadis ini. Sehingga nanti racun yang pernah dia gunakan membunuh dirinya, yang ditelan sewaktu hidupnya, itu didatangkan oleh Allah di akhirat, diperlihatkan di tangannya juga dalam keadaannya dia sudah berada di dalam api neraka. Racun di tangannya, dia disiksa dalam api neraka. Ini juga khalidan mukhalladan fihi abada. Nah, sama model kalimatnya tadi. Kekal, dikekalkan dia di dalam neraka untuk selama-lamanya. Nah, itu sudah dua. Nah, yang ketiga, wa man qatala nafsahu, dan barang siapa yang membunuh dirinya bihadida, dengan besi. Lain lagi ya, juga dipahami memang begini. Hidup ini, kita dalam hidup ini memang ada saja waktunya orang menemukan orang yang bunuh diri dengan menggunakan besi. Nah, jadi fahadidatu, maka besinya itu nanti juga fi yadihi, tetap juga di tangannya di dalam neraka nanti. Besi yang dia gunakan membunuh dirinya itu ada di tangannya nanti. Yaja'u biha fi batni, yang dia tusukkan dengan besi itu di dalam perutnya. Jadi itu besi dia pegang di neraka nanti, pegang besinya itu, dilihat-lihat, ditusuk dirinya dalam, dia sendiri tusuk-tusuk diri di dalam neraka. Begitu kata Allah, kata Nabi Muhammad, fi nari jahannam. Dan di sini juga sama dengan tadi, khalidan mukhalladan fiha abada, kekal, dikekalkan dia untuk selama-lamanya. Jadi di sini hadis yang pertama di sini menyebutkan tiga model, tiga cara manusia di dalam membunuh diri. Jadi tadi dengan membunuh diri, menjatuhkan diri ke jurang, kemudian dengan menelan racun, ya, kemudian dengan menggunakan besi, ya, yang seperti itu kan sudah dipahami oleh manusia. Kejadian seperti ini memang sejak dulu di masa Nabi memang seperti itu sudah terjadi, sehingga Nabi menyebutkan hal itu untuk dipahami oleh umatnya. Kenapa maksud hadis ini disampaikan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim ini? Artinya supaya kita dalam hidup ini kita harus selalu, memang kita harus selalu jaga diri, sebab bagaimanapun juga, karena syaitan itu di dalam ajaran agama kita memang dikatakan sebagai musuh yang sangat lihai, pintar memang syaitan itu. Kan syaitan dalam mempengaruhi orang seperti ini, kan alasan syaitan berkata supaya habis, supaya hilang kesedihanmu, supaya habis urusanmu, supaya selesai perkaramu. Ya, kelihatan dalam di sisi godaan memang dikatakan habis urusanmu, tidak malu aku kalau kau bunuh diri saja supaya jangan bisa kau tersiksa. Kau tidak malu di dunia, kau habis perkara dunia, tapi bagaimana dengan perkara akhirat? Dan memang seperti itulah bentuknya godaan syaitan, melupakan kita dengan peristiwa-peristiwa akhirat nanti. Syaitan memang seperti itu, membuat kita lupa tentang apa yang akan terjadi pada diri kita. Dan setiap godaan syaitan itu terasa sangat memang cocok menurut perasaan. Itu dalam Al-Quran memang dikatakan kalau syaitan itu menggoda, istilah Al-Quran itu wazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan memang menjadikan, menghias-hiasi itu
perbuatan. Terasa enak semua itu. Terasa benar semua, tepat semua. Seolah-olah itulah jalan praktis yang paling benar, yang paling cocok. Itu kalau itu godaan syaitan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua kita lihat lagi hadis Thabit bin Ad-Dhahhak. Hadis dari orang namanya Thabit Ad-Dhahhak. Di situ dikatakan anna Rasulullah. Tadi sini tidak disebut lagi rawahu. Rawahu ini karena ini kalau buku namanya Al-Lu'lu' wal Marjan ini itu artinya hadis yang semuanya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kalau dibilang hadis dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan berarti hadis muttafaqun alaih. Sudah hadis yang diriwayatkan disepakati oleh Bukhari Muslim. Jadi semua hadis di sini tidak mengatakan lagi rawahu Bukhari, rawahu Muslim. Tidak ada lagi begitunya karena memang kumpulannya hadis ini adalah kumpulan hadis Bukhari Muslim. Jadi yang diceritakan di sini ialah sanadnya. Artinya sanad itu jembatan datang dari mana? Dari orang yang bernama siapa? Siapa sahabat Nabi yang menyampaikan hadis itu sampai kemudian menjadi pembicaraan umum. Nah, itu namanya sanad. Adapun perawinya di belakang yang mengatakan rawahu itu tidak ada lagi karena sudah pasti bahwa ini Bukhari dan Muslim. Nah, jadi itu di sini dikatakan Nabi mengatakan man halafa ala millati ghairi Islam, barang siapa yang bersumpah atas satu agama, menyebut satu agama atau menyebut satu sikap agama ghairi Islam, di luar Islam, fahuwa kama qala, maka dia sebagaimana dia katakan. Maksudnya kalau kita bersumpah, umpamanya kita berkata Yahudika, kalau tidak benar yang saya bilang, dia bersumpah ya bohonglah begitu. Kafirika, kotanya Yermalika Kafirika, ternyata bukan betul. Kafirika, aku ya pura pak dongok-dongok yang, padahal dia betul, dia bersumpah, dia menyebut kafir. Maka di dalam hadis ini fahuwa kama qala, maka orang itu dia ada pada sebagaimana yang dia ucapkan. Jadi hati-hati kita bersumpah dengan sesuatu yang di luar dari bahasa-bahasa agama kita. Kalau biasa orang kan kalau sudah marah bilang Yahudika, kafirika, manuka. Itu kalau orang biasa kan kalau sudah mau memperkuat alasannya, ya, enak saja dia bersumpah. Sehingga kadang-kadang dia bersumpah menyebut agama lain. Yahudi saya, kafirika. Kalau tidak begitu, padahal dia hanya memperkuat untuk menutup kebohongannya. Maka yang seperti itu dalam hadis ini dia itu jadi kafir. Kalau dia bilang saya Yahudi, itu dia jadi Yahudi kalau dia menggunakan kata-kata Yahudi di dalam bersumpah yang tidak benar. Jadi itulah maksudnya. Walaisa ala bani Adam, dan tidak ada atas anak cucu Adam nazrun, itu nazar, orang Bugis bilang tinjak. Tidak ada nazar bagi anak cucu Adam fima la yamliku, pada apa-apa yang tidak dia miliki. Artinya tidak sah nazar kita kalau kita bersumpah dengan sesuatu yang bukan milik kita. Namanya kalau saya sembuh dari penyakit, anakku sembuh dari penyakit, gerek kisah sapinya yang pandai-pandai. Kenapa bernazar menyebut sapinya orang? Bukan kau punya. Yang begini batal. Sumpah yang begitu tidak ada dalam agama. Orang kan biasa kalau orang sudah begitu macam-macamnya ya kapau-kapau betul. Biasa saja begitu orang. Kalau memang sudah terlalu jauh dia dipengaruhi oleh syaitan. Kalau saya sembuh, kalau saya, artinya tidak bisa kita bersumpah menyebut barangnya orang karena tidak sah nazar. Tidak ada yang
Tidak ada nazar dalam bentuk yang seperti itu. Jadi walaupun kita bernazar seperti itu, dianggap nazar kita batal sehingga tidak ada dendanya, tidak ada hukuman apa kecuali hanya batal, tidak ada nazar yang diterima. Jadi satu, wa man qatala syai'in, dan barang siapa yang membunuh dirinya bisyai'in dengan sesuatu alat pembunuh fid dunya, di dunia, udziba bihi yaumal qiyamah, disiksa dia dengan alat pembunuhnya itu di hari kiamat. Jadi seperti tadi larinya cerita yang hadis pertama, membunuh diri dengan alat entah itu besi, racun apa, maka yang seperti itu akan datang nanti di akhirat, Allah datangkan, akan diperagakan di akhirat, dan itu di dalam api neraka. Sehingga bagaimana bentuknya dia membunuh diri di dunia dengan alat itu yang Allah adakan nanti di dalam api neraka. Yang kedua, wa man la'ana mu'minan, dan barang siapa yang mengutuk, melaknat seorang yang beriman, fahuwa ka qatlihi, maka dia dosanya sama dengan membunuh orang itu. Mengutuk, merusak, menghancurkan nama baik sesama mukmin, sesama muslim, itu dosanya menurut hadis dianggap sama senilai dosanya dengan membunuh orang itu sendiri. Begitu tingginya harga diri seorang mukmin. Harga diri seorang yang beriman itu tidak boleh dijatuhkan. Bagaimanapun juga, kalau dia masih punya syahadat yang sah dalam nilai agama, sama sekali tidak boleh. Persoalan-persoalan yang sifatnya ikhtilaf, ada beda faham dan sebagainya, itu biasa dalam hidup. Tapi kalau sudah sampai kepada menjatuhkan nama baiknya orang, mengutuk, menjelek-jelekkan, sampai mana contohnya bilang, tuh dek buat-buat lagi, itu kan sudah mengutuk. Oh dek buat-buat begitu. Apalagi kalau dia sudah kasih begitu orang di tengah orang banyak, kau itu kurang ngajar, tidak ada apa-apa. Tidak ada, kau itu orang apa kamu itu? Sudah mengatakan tai seperti itu, resiko berat itu. Berat sekali itu. Nah, jadi melaknat, mengutuk, merusak atau menghancurkan nama baik sesama muslim, itu dosanya dalam hadis ini sangat berat. Wa man qadzafa, terus wa man qadzafa mu'minan, barang siapa yang menyatakan tuduhan terhadap seorang mukmin bi kufrin, dengan mengatakan kafir, artinya mengkafirkan orang mukmin yang masih sah syahadatnya. Hati-hati juga di sini. Mengkafirkan orang mukmin yang masih sah syahadatnya di sisi Allah, di sisi Nabi. Kan orang biasa dengan emosi. Kalau orang sudah begitu emosi, yang sesungguhnya yang seharusnya kita dengan argumen saja. Beda fahamnya dengan argumen, jangan dengan sentimen. Kalau sudah dengan sentimen, akhirnya kita main nafsu. Kalau sudah main nafsu, bukan lagi sebagai seorang yang beriman. Nah, jadi siapa yang menuduh orang mukmin, menuduh, sudah menyebut-nyebut, menyatakan, mengkafirkan dia, fahuwa ka qatlihi, maka dia itu sama dengan membunuh orang yang dia kafirkan itu. Dosanya dianggap sama seperti, artinya beratlah itu, resikolah itu kalau kita berani mengkafirkan sesama muslim. Ya, jadi kita di dalam hal ini dididik oleh Nabi. Nabi mengajak kita bagaimana kita selalu melihat dengan sangat perhatian, supaya kita selalu melihat, oh dia muslim, saya muslim. Bagaimanalah kita hidup supaya kita selalu melihat hak seorang muslim terhadap sesama muslimnya. Itu kan panjang ceritanya lagi itu. Yang jelas hadis ini menyebutkan dosanya orang yang mengkafirkan sesamanya orang, padahal dia Islam, kecuali dalam hal yang memang sudah qat'i, sudah pasti
Kalau sudah pasti kan sudah jelas, artinya sudah didukung oleh fakta. Umpamanya pindah agama dengan resmi menyebut diri saya pindah ke agama ini, kan itu apalagi yang meragukan kita untuk berkata bahwa dia kafir. Nah, kan sudah jelas-jelas. Atau memang sudah dia nyata-nyata menyebut apa gunanya itu salah. Nah itu sudah mengingkari tugas inti, kewajiban inti di dalam berislam, itu sudah jelas kafirnya. Beda kalau cuma malas. Mungkin dia memang butuh hanya nasihat, butuh dibina, butuh pelajaran, hanya karena terpancing oleh pergaulan yang bebas sehingga dia tidak salat begitu beres. Tapi ketika ditanya dengan hati nurani, hatinya masih mengakui bahwa salat itu wajib. Wajib ketentuan, artinya ada saja pengakuan hati nurani mengakui salat itu tugas wajib, tidak bisa ditinggal, tapi karena pengaruh desakan pergaulan sehingga dia kadang-kadang tinggalkan yang seperti itu. Dan itu dibedakan dalam kajian Islam. Dibedakan orang yang tidak salat karena memang tidak percaya lagi bahwa salat itu wajib, memang menolak kewajiban itu, dengan orang yang tidak salat karena kelalaian atau perlu memang dibina. Walaupun orang yang seperti itu nanti juga pada akhirnya celaka juga kalau dia main-main salat, tetapi dalam hal memponis kekafiran seseorang. Dalam hal memponis kekafiran seseorang, itu yang dimaksud oleh Nabi, supaya kita berhati-hati. Berikut hadis Abu Hurairah lagi. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berbicara lagi. Di sini dikatakan syahidna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami saksikan, kami hadir bersama Rasul Khaybarah, di Khaybar. Dalam sejarah Islam terkenal namanya Khaybar. Perang Khaybar, penaklukan Khaybar. Di sana dikuasai benteng Yahudi di Khaybar. Panjang cerita itu. Yang jelas di sini dikatakan bahwa kami, kata Abu Hurairah, kami hadir bersama Rasul di Khaybar. Faqala li rajulin, maka berkatalah Nabi pada seseorang. Nabi mengatakan untuk seorang mimmayyadda'i, dari orang yang ya'da'il Islam, artinya yang mengaku Islam. Ada orang di sana mengaku Islam, yang mengakulah Islam. Orang yang mengaku Islam itu ya bagaimana Nabi Muhammad itu kadang dengan seketika datang ilham, kadang dengan seketika Jibril menyampaikan pada dirinya. Ternyata Nabi mengatakan kepada orang, hadza min ahlin nar, ini orangnya penghuni neraka. Kaget orang, sahabat-sahabat mulai, ini orang yang sudah mengaku Islam, kenapa Nabi berani mengatakan ini dari penghuni neraka? Nah, tentu kita harus berkeyakinan Nabi menyatakan sesuatu itu bukan dengan mengangan-angan. Itu kalau ada sesuatu yang Nabi nyatakan lalu kita tidak bisa melihat bukti-bukti, artinya tidak bisa melihat sebab-sebabnya Nabi mengatakan pada saat itu harus diyakini bahwa itu adalah penyampaian wahyu. Artinya paling Jibril datang menyampaikan hal itu kepada Nabi. Falamma hadaral qitalu, maka tatkala tibalah waktu perang, qatalar rajulu, berperanglah laki-laki itu, qitalan syadida, dengan peperangan yang hebat, yang sengit. Wah, ini pada waktu perang laki-laki itu ikut perang. Tadi sebelum dia perang ini Nabi kata ini orang penghuni neraka. Bagaimana ini kalau orang berperang di jalan Allah? Bagaimana ya? Nantilah dilihat. Fa asabathu jirahah, lalu laki-laki itu kena luka. Faqila, maka dikatakan, ya Rasulullah. Orang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, dari mana? Alladzi qulta, orang yang engkau katakan innahu min ahlin nar,
bahwa dia itu penghuni neraka, fa innahu qad qatala al-yaum, maka sungguh dia telah berperang hari ini qitalan syadida, dengan peperangan yang sangat hebat, wa qad mata, dan mati. Oh, inilah masalah, karena dalam kesibukan perangnya yang sengit itu orang itu mati. Nah, kita bilang tadi, wahai Rasulullah, kita bilang dia itu penghuni neraka. Wah, bagaimana? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tetap berkata, ilan nar, ke neraka orang itu, ke neraka. Qala, berkata sahabat yang menyampaikan hadis ini, fakada ba'dun nas, hampirlah sebahagian orang itu ayar taba, ragu kepada Nabi. Begitu hebatnya peristiwa, hampir sebagian orang, ya katakanlah mulailah muncul itu keraguan. Wah, pegawai bilang, bagaimana ini? Masa orang jelas-jelas, wih, kita lihat mainnya tadi di medan perang luar biasa sampai dia mati. Kenapa Nabi mengatakan dia masuk neraka? Wah, ini dikatakan sudah hampirlah orang sebagian ayat tabal, ragu. Fabainamahum ala dzalik, maka dalam keadaan mereka dalam seperti itu. Kalau dibilang fabainamahum, artinya sementara dalam keadaan mereka ala dzalik, dalam keadaan yang seperti itu, artinya dalam keadaan ragu, orang ragu berbincang dengan teman-teman, mempersoalkan tadi perkataannya Nabi bahwa dia di dalam neraka. Idqilah, tiba-tiba dikatakan, ada orang datang berkata, ada orang datang, dia dikatakan, dia bilang orang itu, innahu lam nyamut, sesungguhnya dia itu belum mati, dia tidak mati, walakin nabihi jirahan syadida, tetapi pada dirinya itu ada luka yang sangat keras. Falamma kana minal lail, ini orang cerita, maka tatkala tiba waktu malam, pada waktu malam, lam yasbir alal jirah, dia tidak bersabar menanggung lukanya itu. Faqatala nafsahu, maka dia bunuh diri. Ini teman yang ketemukan ini bertanggung jawab kepada Nabi. Tidak, wahai Rasul, dia tidak mati pada waktu dia perang. Dia tadi di waktu perang kelihatan memang sudah seperti orang mau mati, tapi saya bisa saksi, itu tadi dia belum mati. Dia belum mati. Ya luka berat memang, tapi pada waktu malam dia gelisah sehingga tidak mampu lagi bersabar dengan lukanya itu. Sekali dia bunuh diri saja. Fa'ukhbira, lalu diberitakanlah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada Nabi bidzalika, hal itu. Faqala, maka Nabi berkata, Allahu akbar. Ada di Nabi bertakbir. Nabi bertakbir. Langsung Nabi kata, Allahu akbar. Ashhadu anni Abdullah. Saya bersaksi, anni Abdullah wa Rasul, bahwasanya saya adalah hamba Allah dan Rasulnya. Langsung Nabi berkata seperti itu. Artinya Nabi pertegas diri, saya hamba Allah dan saya Rasulullah. Kemudian Nabi amara Bilalan, Nabi perintahkan kepada Bilal, fanada finnas, maka dia berseru kepada orang banyak. Disuruh, Bilal, kau pergi. Orang bilang sekarang pengumuman. Kau pergi teriak, kasih tahu semua orang, innahu la yadkhulul jannatah. Umumkan bahwa sesungguhnya dia itu tidak masuk surga. Sudahlah, jelaskan itu supaya jangan lagi orang macam-macam. Kan tadi Nabi juga tahu, Nabi lihat situasi. Oh, ini teman-teman ini ada yang sudah hampir ragu melihat pernyataan saya. Padahal Nabi tahu persis itu.
tidak akan masuk surga illa nafsun muslimah, kecuali jiwa yang selamat dari keluhan. Itu tadi kan mengeluh. Itu tadi itu mengeluh. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah la yu'ayyidu hadzal din, akan mengukuhkan, akan menguatkan agama ini birrajulil fajr, dengan laki-laki yang durhaka itu. Maksudnya Allah akan perkuat agama ini dengan peristiwa laki-laki yang durhaka itu. Nah, artinya orang akan menjadikan satu kesimpulan dan ketegasan di dalam agama bahwa orang itu tidak sabar sehingga dia bunuh diri. Nah, itu sudah. Jadi untuk ketiga kalinya ini kita menemukan riwayat ini, keterangan ini, bahwa ternyata memang dalam agama ini orang yang bunuh diri itu sudah divonis oleh Nabi, dia itu penghuni neraka. Lanjut kita lagi, hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. As-Sahal bin Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, iltaqa, beliau bertemu, huwa wal musyrikun, Nabi dengan orang musyrik. Faqtatalu, maka mereka perang. Nabi, kalau Nabi perang, Nabi ada di medan perang, ikut membawa pasukan perang, itu namanya gazwa. Kalau peperangan itu tidak dipimpin langsung oleh Nabi, diistilahkan dengan syariah. Kalau ada kita gazwa, itu berarti jelas Nabi ada di situ. Kalau Nabi hadir dalam peperangan, Nabi pimpin peperangan, itu namanya gazwa. Makanya Badar itu kata Gazwatul Badar, itu perang Badar. Di sini disebut Nabi bertemu dengan orang musyrik, lalu mereka perang. Falamma mala Rasulullah, maka tatkala Nabi bergabung, artinya mala itu condong, artinya pergi bersama dengan ila askarhi, kepada askarnya, kepada tentaranya Nabi. Maksudnya Nabi pergi berkumpul dengan pasukannya. Wa malal akharuna ila askarihim, dan yang lain juga sudah condong untuk bertemu juga kepada askarnya. Terus ada yang terjadi di situ, yang di sini disebut wa fi ashabi Rasulillah, dan di tengah-tengah sahabat Rasul itu rajulun, ada seorang lelaki, la yad'u lahum syadzatan wala fadzah. Ada orang yang tidak pernah meninggalkan, ada satu orang yang tidak pernah meninggalkan rombongannya dalam satu pertemuan. Ada satu yang tidak pernah berpisah dengan rombongannya, dan tidak pernah dia artinya tidak pernah biar sendiriannya, tidak pernah juga dia mau mengalah kelihatan. Terus illa tabaha yadribuha, kecuali dia ikuti itu, dia memukulnya bisayfihi, dengan pedang. Maksudnya begini, ada seorang laki yang giat sekali memukul dengan pedang. Orang itu tidak pernah berpisah, tidak pernah lari meninggalkan rombongan teman. Kalau dia bergabung, hebat memang. Dia memukul dengan pedangnya. Faqalu, maka berkatalah sahabat, ma ajza'a minnal yaum, tidak ada yang menolong kita, tidak ada yang membantu kita hari ini, ahadun, satu orang pun, kama ajza'a fulan, sebagaimana si fulan itu dapat membantu menolong kita. Itu ucapan sahabat. Ini orang yang paling banyak menolong kita di tengah-tengah perkumpulan ini, karena dia lihat, biar dikasih kumpul sama teman, dia hebat. Dia ketemu sendiri dengan musuh, dia hebat. Nah, ini yang paling banyak membantu kita hari ini. Sahabat bilang begitu. Karena dia lihat orang itu memang gesit sekali, lincah sekali. Sehingga berani sahabat berkata, ini yang paling hebat, yang paling meringankan kita pada hari ini. Lalu faqala Rasulullah, berkata Nabi, berkata Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi katakan? Saya mau sedikit. Ini sallallahu alaihi wasallam.
Ini jangan-jangan kita khilaf kurang paham ini. Terlalu banyak kita ucapin. Karena terlanjur kita belajar hadis. Apa arti sallallahu alaihi wasallam? Nah ini itu tidak apalah. Sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya sallallahu alaihi wasallam? Jangan-jangan itu tidak ditahu. Nanti kita ketinggalan betul dalam agama kita. Iya, sallallahu itu sallallahu alaihi wasallam, rahmat Allah kepada Nabi wasallam dan kesejahteraannya. Rahmat dan kesejahteraan Allah tercurah kepada Nabi Muhammad. Itu namanya sallallahu alaihi wasallam. Artinya semoga rahmat dan kesejahteraan Allah senantiasa tercurah kepada Nabi. Itulah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang Bugis enak sekali bilang tahu nasri pamasinnya assalamualaikum. Sudah nih, enak sekali kalau bahasa Bugis itu dalam bahasa Arab. Banyak sekali itu kalimat bahasa Arab yang enak sekali diterjemahkan ke dalam bahasa Bugis. Jadi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, "Ama innahu min ahlin nar." Kalau Nabi bilang innahu min ahlin nar, ama innahu min ahlin nar. Tidak, dia itu penghuni neraka. Kaget lagi orang. Lihat orang ini paling berjasa di tengah-tengah kita. Bayangkan tadi, baik di tengah rombongan tidak pernah tinggalkan rombongan, melawan terus. Baik berdiri sendiri bertemu dengan musuh, melawan terus, tidak pernah mundur. Kenapa tiba-tiba Nabi bilang innahu min ahlin nar? Dia itu penghuni neraka. Faqala rajulun minal qaum. Maka berkatalah seorang lelaki dari kaum, dari rombongan itu, ada orang yang mengatakan, ana sahibuhu, saya akan menemani orang itu, artinya saya mau ikuti orang itu, saya mau dekati. Ada apa? Kenapa Nabi mengatakan orang itu penghuni neraka? Belok karena secuek. Begitu sahabat, kalau ada yang Nabi katakan saya mau ikuti orang itu, kenapa Nabi mengatakan dia penghuni neraka? Sama juga sebaliknya sedikit tambahan, pernah juga Nabi di majelis seperti inilah, duduk Nabi dalam majelis dengan sahabat, dengan para jemaah. Tiba-tiba ada orang masuk di masjid. Terus Nabi mengatakan, aduh datang penghuni surga di tengah-tengah kita. Sahabat, jadi hebatnya itu. Lamanya kita duduk-duduk bersama Nabi di sini dengan pengajian apa segala. Tidak pernah Nabi bilang, itu ke masjid surga. Tiba-tiba orang datang masuk di masjid pintu. Oh Nabi langsung angkat leher sedikit. Oh dia itu datang penghuni surga di tengah-tengah kita. 3 kali berturut-turut begitu dalam majelis orang itu datang. Besok datang lagi, Nabi bilang lagi datang penghuni surga. Akhirnya ada sahabat, saya mau cari bagaimana itu. Akhirnya ada sahabat bertanya kepada orang itu, teman, sudah 3 kali kita bertemu di majelis, selalu Nabi bilang datang penghuni surga. Ada apa kamu ini? Bagaimana? Mulai di masjid itu sudah kelihatan dari semua mata yang hadir, mulai melihat kalau dia salat. Lihat salat, sama aja, sama cara tak salat. Mengaji, sama cara tak mengaji. Ada apa ini? Ada apa? Ya, terus tidak puas sahabat. Apa yang dilakukan orang ini? Kenapa tiba-tiba Nabi mengatakan dia datang penghuni surga? Lalu ada sahabat berkata, teman, bisa diterima saya bertamu di rumah. Saya mau datang bermalam di rumah tak. Begitu maunya sahabat mengetahui apa sebab orang itu dikatakan masuk surga. Nah dia lihat sembahyangnya sama dengan kita. Terus sahabat bilang, iya baguslah kalau mau datang ke rumah saya bermalam. Oke datang. Diterima dia bermalam. Diintip sahabatnya itu, bagaimana salat lainnya? Lihat, salat lainnya tidak lebih daripada yang kita lakukan, persis seperti juga yang Nabi ajarkan kepada kita. Apa ini? Koreksi terus sampai bermalam di rumah orang itu. Tidak ada perbuatannya lebih daripada apa yang dikerjakan oleh teman-teman. Kenapa Nabi berani terlalu lancar sekali? Nabi 3 kali Nabi dia itu penghuni surga, dia itu penghuni. Akhirnya orang itu langsung didudukkan, teman jujur ki. Ini kita dengan teman-teman yang lain sudah sibuk ini mencari-cari apa menyebabkan kita masuk surga. Nabi begitu, Nabi tebak betul kau itu penghuni surga. Sudah 3 kali Nabi berkata di majelis itu datang penghuni surga.
Tidak main-main kalau Nabi bicara surga itu. Bilang, ada apa teman? Ya iya, coba jujur apa kira-kira kelebihan daripada kita? Cobalah bincang-bincanglah, buka-bukaan lah istilahnya orang, buka-bukaan lah. Bilang, kalau saya kerja seperti yang kau kerja teman. Iyalah makanya, tapi kami lihat. Nah kita juga mengerjakan. Kenapa Nabi terlalu pasti bahwa kamu masuk surga? Pikir dulu ya. Oh, ya memang ada yang saya rasakan sejak saya ikut majelis taklim dengan Nabi. Sejak saya ikut pengajian istilah kita sekarang. Sejak saya duduk mengikuti pengajian bersama Nabi, ada satu yang saya rasakan sekali. Apa itu? Tidak pernah lagi timbul sakit hatiku kepada orang. Itu. Kalau itu, tapi itu yang saya rasakan. Sejak saya ikut pengajian dengan Nabi, sejak itu tidak mau itu hatiku iri hati, tidak mau itu dendam hati, tidak ada sekali. Hatiku itu memang tidak ada, hatiku sama sekali tidak pernah dendam kepada siapa. Lurus betul perasaan saya ikut pengajian. Langsung sahabat bilang, aduh sudahlah teman, itu. Wah, kita biasa sama-sama di pengajian, sekalinya di tengah jalan kita baku bombek lagi. Aduh, mungkin itu dah yakin sahabat. Wah itu adalah itu. Memang itu paling berat. Lama memang kita. Biasa kita sama-sama ke masjid, sama-sama pengajian, tapi sama-sama kita menggunjing, sama-sama kita mengejek, sama-sama kita menceritakan kejelekan teman. Sudah yakin sahabat. Itu yang kau miliki, yang mungkin sulit dimiliki oleh semua. Saya mau berteman dengan ini. Kenapa Nabi mengatakan penghuni neraka? Fakharaja ma'ahu. Maka keluarlah teman itu bersama dengan orang yang dikatakan tadi penghuni neraka. Nah, ikuti. Kullama waqafa, setiap kali orang itu waqafa berhenti, waqafa ma'ahu, berhenti juga orang itu mengikuti. Kalau dia orang itu berhenti juga. Wa idza asra. Kalau dia jalan cepat, dia juga jalan cepat. Kala berkata dia, fajurihar rajulu jurhan, tiba-tiba dikena luka dia dalam satu peristiwa. Jurhan syadida, luka keras lagi. Fastajalal mautah, maka dia percepat kematiannya, dia bunuh diri. Bagaimana caranya dia bunuh diri? Katanya setelah dia habis perang, dia bunuh diri. Begini, fawada'a nasla sayfihi. Dia lihat luka, dia tidak bisa tahan, maka dia letakkan nasla sayfi. Artinya itu panguluna pedang. Jadi dia letakkan pedangnya itu, pegangannya itu bila ardi di tanah. Kata begini, tancap begini. Wa dzubabahu, sedang ujung tombak itu baina thadiyaihi, antara dua susunya. Letakkan begini pedang di tanah. Baru dia kasih begini ini. Jadi dia begitu, summa tahamala ala nafsi, kemudian tekankan dirinya di pedang itu. Faqatala nafsahu, lalu dia bunuh dirinya. Artinya siapa yang tega mau bunuh dia? Dia yang bunuh dirinya. Dia letakkan pedangnya, kemudian ujung tombak pedangnya itu di atas. Kemudian dadanya antara dua susunya ditusukkan ke dalam, dan dia tekankan dirinya turun sehingga faqatala nafsahu, dia bunuh dirinya. Fakharar rajulu ila Rasulillah, maka keluarlah orang itu kepada Rasul. Faqala, lalu berkatalah sahabat yang melihat itu, asyhadu annaka Rasulullah, saya bersaksi engkau adalah Rasul Allah. Qala, Nabi berkata, wa madzaka, ada apa itu? Kenapa tak pada ya rumpau sih sih renang kempau pekeruh. Artinya kan aneh. Tiba-tiba dia berkata, saya bersaksi engkau adalah Rasulullah. Kan selama ini kan sudah lama ke Islam. Tiba-tiba datang kepada Nabi, saya bersaksi engkau adalah Rasul Allah. Nabi bilang, wa madzaka, ada apa itu? Qala ar-rajulu, nah, berkata orang itu, ar-rajulul ladzi dzakarta anifan, laki-laki yang kau sebut tadi, annahu min ahlin nar, bahwa dia penghuni neraka. Itu yang saya maksud. Betul sekali wahai Rasul. Fa'udzaman nas dzalik. Kagumlah orang pada peristiwa itu. Fakharajtu fi talabi, saya keluar mengikutinya. Tsumma juriya jurhan syadidan. Sama tadi fastajalal maut, dia percepat kematiannya.
Lalu dia cerita kami kepada Nabi, wahai Rasul, dia letakkan pedangnya, pegangan pedangnya di bawah, ujung pedangnya di atas, dia tekankan dirinya ke bawah. Nah, kemudian tahamala itu artinya tekan-tekan sedikit. Faqala Rasulullah inda dzalik. Nabi berkata, innar rajul, sesungguhnya seorang itu la ya'malu amalan ahlil jannah, sungguh kadang beramal seperti amalnya penghuni surga, fima yabdulin nasi, pada yang kelihatan kepada orang. Biasa memang orang itu kelihatan mengerjakan perbuatan ahli surga, wa huwa min ahlin nar, padahal dia penghuni neraka. Tadi kan dia berperang di jalan Allah, kelihatannya. Yang kelihatan itu ialah bahwa dia itu penghuni surga karena dia mati di jalan, di medan perang. Nah, orang agama sudah menyatakan bagaimana hebatnya itu orang yang mati di medan perang. Waduh, luar biasa sekali. Nah, seandainya tidak ada penghafal Quran di dunia ini, tidak ada yang menyaingi itu. Hebatnya itu macai. Seandainya tidak ada penghafal Quran di dunia, tidak akan ada yang menyaingi mulianya itu orang yang mati syahid. Begitu hebatnya orang yang mati syahid, tiba-tiba dia dikatakan penghuni neraka. Nah, sebagaimana wa innar rajula, dan sesungguhnya juga seseorang layak malu amala, adalah dia mengerjakan amala ahli nari, biasa dia mengerjakan seperti pekerjaan ahli neraka, fima yabdulin linnas, biasa yang kelihatan oleh manusia, wa huwa min ahli jannah, padahal ujung-ujungnya dia juga menjadi penghuni surga. Artinya dilihatlah bagaimana orang itu. Kadang-kadang kita melihat orang itu jeleknya, tiba-tiba dia itu sadar di belakang hari, tiba-tiba bangun tengah malam bertobat. Tiba-tiba yang dilihat, yang ditahu orang bahwa dia itu penjahat, padahal ternyata dia sudah sadar dan tidak dilihat orang. Maka orang itu menjadi penghuni surga. Sementara ada orang yang tadi dia dikatakan penghuni surga karena dia mati di medan perang, padahal dia bunuh diri, sehingga dia itu dikatakan penghuni neraka. Jadi itulah masalah surga, masalah neraka, jangan kita ponis-ponisan. Itu adalah haknya Allah. Kita hanya berharap mudah-mudahan kita jadi penghuni surga. Kita hanya saling mendoakan. Tapi jangan kita ponis-ponis orang karena persoalan surga, persoalan neraka. Wallahu a'lam, itu kita serahkan kepada Allah. Kalau Nabi nyatakan, Nabi tegas, itu Nabi yang punya ilham, yang punya kontak dengan malaikat Jibril. Nah, jadi ya cukuplah kita saling berbaik sangka, cukuplah kita saling berdoa, saling mendoakan. Adapun tentang memponis orang dengan sesuatu seperti itu, kita hindarilah, karena kita menjaga akhlak kita sebagai seorang muslim. Nah, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.